Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhan syahra siyam syahra unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat senja Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah kita masih dapat memakmurkan bulan Ramadan dengan saum, dengan berzikir, dengan qiyam, dan dengan amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan amal soleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, baginda besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, juga kepada hamba-hamba yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Sahabat senja Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sifatus Safwa juz 2 halaman 188 mengisahkan tentang kisah Ibnu Umar, yaitu Ibnu Umar bin Khattab tentunya, ketika mengajak beberapa rekannya keluar kota, lalu kemudian setelah sampai di tempat yang dituju, Ibnu Umar menggelar hidangan makanan yang dibekalnya. Ketika hidangannya siap disantap, lewatlah seorang pengembala. Lalu Ibnu Umar mengajak sang pengembala untuk ikut makan bersama. Wahai pengembala, sini, ayo kita makan bersama. Lalu si sang pengembala menjawab, maaf tuan, saya sedang saum, saya sedang puasa. Ibnu Umar tercengang dengan jawabannya, karena sang pengembala yang pekerjaannya di tempat lapang, berpanas-panas, ya, berhaus-haus, demi Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya karena Allah, padahal pekerjaannya memerlukan energi yang luar biasa. Lalu kemudian Ibnu Umar menyampaikan lagi pernyataan kepada sang pengembala, wahai pengembala, bolehkah aku beli salah satu dari sekian banyak kambing yang kau sedang gembala? Maka sang pengembala menjawab, maaf tuan, saya tidak bisa menjual kambing ini karena kambing ini bukan milik saya. Lalu Ibnu Umar memberikan pernyataan yang ketiga, wahai sang pengembala, nanti kambing ini kalau aku beli, kita sembelih, kita makan rame-rame, dan kamu bisa makan juga kambing tersebut, ya. Bilang saja pada tuanmu bahwa kambing ini hilang, baik dimakan serigala atau diambil serigala dan sebagainya. Maka sang pengembala ini memberikan jawaban yang sangat menohok kepada Ibnu Umar, sambil kemudian dia pergi. Dia mengacungkan tangannya ke atas, ya, Fa'ain Allah, mau dikemanakan ke Allah. Dan ini yang membuat Ibnu Umar begitu tercengang dengan keimanan dan termasuk takjub dengan keimanan sang pengembala. Kata sang pengembala, di manakah Allah? Tentu itu jawaban sangat menohok pada Ibnu Umar, karena Ibnu Umar lebih mendalam, dengan lebih tahu, lebih dalam, dan lebih memahami apa yang diberikan jawaban oleh sang pengembala tersebut, ya. Di manakah Allah, gitu, ya. Ini sebuah jawaban yang sangat simpel, singkat, tapi bermakna yang sangat dalam, ya. Masya Allah. Kita dapat mengambil faidah dari cerita ini. Yang pertama adalah kebiasaan para sahabat ketika menghidangkan makanan, maka kemudian para sahabat ini mengajak siapa saja yang ada di sekitarnya. Betul, ya, hingga sekarang ini masyarakat Arab yang mereka membawa hidangan makanan itu selalu mengajak siapapun, sekalipun yang belum dikenal atau tidak dikenal, ya, untuk ngajak ikut makan, gitu, ya. Kebiasaan ini sahabat sekalian bisa lihat ketika berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Biasanya ada pojok-pojok tertentu yang mereka bawa makanan, minuman, kopi dan sebagainya, gitu, ya, lalu mengajak siapapun yang di sekitarnya. Apalagi tentu dalam skop yang luas seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ya, bahwa
mengajak untuk makan itu adalah bagian daripada sunnah, ya. Nah, apalagi ketika hidangan itu sudah tersedia. Yang kedua, ini yang menjadi pokok daripada kisah ini, bagaimana sang pengembala yang pekerjaannya begitu berat, tapi begitu masih kokoh, ya, masih kuat. Tentu di situ kita bisa memaklumi, ya, bahwa kisah ini bukan terjadi pada bulan Ramadan, karena tidak mungkin Ibnu Umar makan di siang-siang, ya, saat Ramadan. Ini adalah kita dapat menarik kesimpulan bahwa sang pengembala ini melakukan saum sunnah, masya Allah, ya. Begitu luar biasa. Pengembala ini, ya, mengembala bukan pekerjaan yang mudah, karena harus berjalan sekian kilo, lalu kemudian tentu berbeda antara di Jaziratul Arab dengan di kita di Indonesia, ya. Di Jaziratul Arab kan kita maklum bagaimana triknya matahari, panasnya matahari itu sangat luar biasa sekali, dan juga tidak ada tempat untuk berteduh karena jarang sekali kan pohon-pohon yang besar yang rimbun gitu kan. Tapi sang pengembala ini saum. Bahkan di dalam keterangan disampaikan si sang pengembala ini menyebutkan saum, masya Allah, kan perlu minum, perlu haus, karena haus perlu minum. Nah, ini salah satu diantaranya yang paling ujian yang terberat. Tapi dia melakukan hal itu tentu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelajaran yang ketiga adalah, masya Allah, ini dari kisah sang pengembala kita dapat melihat bagaimana keimanan seorang pengembala. Kalaulah kita bicara strata sosial, pengembala ini kan status sosialnya rendah. Maaf tanpa mengurangi hormat. Mungkin di masyarakat kita punya pandangan seperti itu. Tapi masya Allah, bicara keimanan, ternyata sang pengembala ini keimanannya sangat luar biasa sekali. Dia tidak mau manipulatif. Di tengah-tengah kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, banyak sekali karyawan yang memiliki penghasilan yang sangat fantastis, tapi masih melakukan korupsi, ya. Sang pengembala bisa saja melakukan itu, tapi dia memiliki keimanan yang sangat hebat, keimanan yang sangat kuat. Fa'ain Allah, dikemanakan ke Allah. Allah ada di mana? Karena apa yang dilakukan oleh seorang hamba dimanapun dan kapanpun akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan yang besar, yang kecil sekalipun. Dan ingat, CCTV Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah error. CCTV Allah tidak pernah terjeda. Tulul hayah, ya. Itu diawasi, berbeda dengan CCTV manusia. Maka kita dapat mengambil pelajaran dari sang pengembala ini, begitu hebatnya keimanan sang pengembala. Patut kita tiru, patut kita teladani. Tidak ada kaitannya dengan strata sosial. Ketika keimanan sudah terpatri dalam jiwa dan diri seseorang, ternyata dia mampu mengemban amanah dengan baik dan mengaitkan semua yang dia lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Profesinya sekalian sebagai seorang pengembala, tapi kemudian dia sangat yakin, hakul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat senja Ramadan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir kisah itu di dalam kitab Sifatus Safwa diceritakan, ternyata Ibnu Umar kemudian membebaskan sang pengembala, ya, membeli semua hewan ternaknya itu dari majikannya, dan lalu kemudian Ibnu Umar menghibahkan, ya, mensedekahkan semua penggembalaannya, kambing gembalaannya kepada sang pengembala. Jadi akhirnya kambing yang biasa dia gembala, yang milik orang lain, akhirnya dimiliki oleh sang pengembala ini. Ibnu Umar tertarik dengan keimanan sang pengembala. Inilah ikhwati iman semua, ya, sahabat sejarah Ramadan, buah daripada iman, buah daripada bertauhid. Yang sering kali mungkin di antara kita di zaman ini sudah melupakan keimanan, bahwa untuk mendapatkan rezeki kita kalkulasinya matematis, kita kalkulasinya logis, ya. Kalau bekerja dapat ini dapat itu, ya. Kalau kemudian kita menginginkan sesuatu harus begini begitu. Masya Allah, sang pengembala karena keimanannya justru dia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ketika biasanya barang atau benda ataupun binatang yang biasa gembala milik orang lain menjadi milik dirinya. Karena apa? Karena buah iman tauhid, karena buah iman yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini sangat cocok sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Karena keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Sahabat Senja Ramadan, itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap mengokohkan keimanan, ketauhidan di tengah-tengah ujian kehidupan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.